Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, seorang mantan imam masih bisa memberikan sakramen tobat dalam keadaan darurat. Nah, barangkali kita sebagai kaum awam bingung dengan apa yang kami katakan ini. Mengapa seorang mantan imam atau seorang mantan pastor masih bisa memberikan sakramen tobat? Sementara orang tersebut bukan lagi imam, tetapi sudah sebagai awam sama seperti kita yang lain. Nah, saudara-saudari, dikutip dari Majalah Hidup Minggu tanggal 30 Januari 2022, di sana Romo T. Kris Purwana Cahyadi, Serikat Jesuit, seorang teolog dogmatik, memberikan sebuah pencerahan yang luar biasa tentang kondisi ini. Nah, agar hal ini tidak mendatangkan atau memberikan kebingungan bagi kita, maka mari saya mengajak dalam sesi ini untuk kita ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Sakramen adalah kehadiran Allah dalam diri manusia. Yesus Kristus adalah sakramen dasar karena seluruh hidup Yesus Kristus menghadirkan Allah kepada manusia. Rahmat dan kasih Allah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Rahmat dalam sakramen hanya akan menjadi efektif jika penerima sakramen memiliki iman dan keadaan batin yang siap dalam pelaksanaannya. Sakramen tabisan atau yang sering disebut dengan sakramen imamat merupakan suatu sakramen pelayanan apostolik. Diarahkan kepada sakramen keselamatan orang lain yang dengannya melayaninya atau melayani mereka yang menerimanya, juga memberi sumbangan bagi keselamatannya sendiri. Dengan penerimaan sakramen tersebut, disanggupkan untuk melaksanakan kuasa kudus dari Kristus di dalam gerejanya. Sakramen ini bagi gereja merupakan meterai yang tidak terhapuskan. Oleh karenanya, daya sakramentalnya tidak hilang. Nah, saudara-saudari, kalimat atau poin ini sudah kami atau pernah kami ungkapkan dalam konten kami sebelumnya, bahwa seorang imam walaupun sudah berhenti dari imam atau tidak lagi sebagai imam atau pastor dalam gereja Katolik, tapi tabisan suci atau imamat, urapan suci yang ada di dalam dirinya itu tidak akan pernah hilang. Saudara-saudari, karena itu imamat yang diterima sebagai sakramen tidak dapat dihapuskan. Hal yang sama berlaku dengan sakramen baptis dan penguatan, bahwa pengurapan Roh Kudus menjadikan daya sakramen tersebut tetap. Imamat sebagai sakramen tidak dapat dicabut. Namun seorang imam dapat dibebaskan dari tugas pelayanan serta kewajiban yang diberikan atas dasar kuasa tabisan tersebut oleh gereja. Martabat imamat tetap, namun kuasa menjalankannya bisa dicabut. Malahan Katekismus Gereja Katolik memberikan pernyataan yang jelas mengutip penetapan dari Konsili Trente tentang seseorang yang dibebaskan dari tugas imamat, bahwa dia tidak dapat menjadi awam lagi dalam arti yang sebenarnya, karena tanda yang telah diukirkan oleh tabisan tidak dapat dihapuskan. Ini tertulis dengan jelas dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1581 sampai dengan 1584. Saudara-saudari,
Karakter rohani akan sakramen tabisan tidak bisa dihapuskan. Karakter rohani atau daya sakramentalnya tidaklah sementara dan tidak bisa diulangi karena bersifat kekal. Betapapun seseorang yang telah menerima sakramen imamat namun bisa meninggalkannya atau meninggalkan status klerikalnya, tetapi sakramen imamatnya itu sekali lagi bersifat kekal di dalam dirinya. Tentu karenanya tidak bisa dia begitu saja bisa bertindak sebagai imam. Kenapa? Karena fungsinya sudah dicabut. Bagaimanapun imamat yang diterima oleh imamat gereja atau yang adalah imamat gereja, maka karena kuasanya dilepaskan oleh gereja, dia tidak bisa bebas bertindak sebagai imam gereja. Dia telah kehilangan status klerikalnya dan dilarang menjalankan kuasa tabisan. Akan tetapi, ada pengecualian dalam kondisi atau situasi darurat. Kitab Hukum Kanonik menyatakan ruang kemungkinan itu juga untuk memberikan absolusi dalam sakramen pengakuan dosa. Dikatakan tentang hal ini bahwa seorang imam walaupun telah kehilangan status klerikalnya atau tidak memiliki lagi kuasa menjalankan fungsi imamatnya, dapat memberikan absolusi dalam bahaya kematian. Ini termuat dalam KHK Kanon 976. Saudara-saudari, perlu kita garis bawahi bahwa bisa berfungsi ketika dalam kondisi atau situasi darurat. Jadi bukan dalam situasi normal. Demi alasan keselamatan jiwa orang tersebut, maka pelayanan sakramental dapat diberikan dalam situasi dan kondisi darurat, dan seorang mantan imam bisa melayaninya. Karakter dan meterai tabisan imamat dalam dirinya tetap ada, tidak terhapuskan, sehingga situasi darurat tersebut bisa menjalankan fungsi imam. Saudara-saudari, namun dengan catatan dan perhatian tentu perlu diberikan tentang situasi kedaruratan yang ada. Seorang imam dapat dicabut kuasa untuk menerima sakramen pengakuan dosa oleh uskup. Demikian juga kalau dia sedang dalam suatu proses inkardinasi atau kehilangan jabatan atau domisili. Ini jelas dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 974 sampai 975. Maka sebenarnya kuasa memberikan absolusi dalam pengakuan diberikan oleh gereja dan karenanya pemimpin gereja dapat mencabutnya. Akan tetapi saudara-saudari, ada situasi tertentu yang membutuhkan penanganan tertentu yang biasa disebut atau disebutkan sebagai situasi darurat. Ini adalah bahaya kematian atau situasi mendesak lainnya, tergantung pada situasi yang ada. Seperti misal pernah ada ketentuan dari Vatikan soal sakramen pengakuan dosa dalam kondisi darurat akibat pandemi. Dengan demikian, materai sakramen imamat tidak bisa dihapus dan dalam arti tertentu imamatnya masih ada. Situasi kedaruratan karenanya masih memungkinkan baginya untuk menjalankan fungsi imam. Inilah kira-kira saudara-saudari ulasan tentang seorang mantan imam bisa memberikan pengakuan dosa bagi seseorang yang dalam kondisi darurat terancam kematian. Jadi ini bisa terjadi atau hanya mungkin terjadi dalam kondisi darurat. Dapat kita bayangkan saudara-saudari, sudah tidak lagi sebagai imam tetapi ini masih berfungsi. Berarti urapan tabisan suci itu
punya kekuatan luar biasa dalam gereja Katolik. Mari kita mendukung para imam kita supaya tetap teguh, tetap kuat mempertahankan imamatnya demi pelayanan umat beriman dan gereja. Demikian dapat kami sampaikan saudara-saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.